Shalom, selamat pergantian hari. Mari kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin sering kita dengar, yaitu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dari pernyataan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Nah, mari kita bahas ya mengenai pernyataan ini mulai dari yang paling belakang, yaitu mati masuk surga. Apakah ada yang salah dari pernyataan ini? Ya, ada sebuah konsep yang kurang tepat dari kalimat mati masuk surga. Ada apa dengan kalimat ini? Jika sudah pernah kita belajar mengenai keadaan orang mati, kita semua tahu bahwa orang yang mati tidak akan masuk ke surga ataupun ke neraka. Manusia dibuat dari debu, tanah, dan napas kehidupan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, semua orang yang mati pasti rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu, kapan orang akan masuk surga? Bagi orang yang mengalami kematian, maka mereka akan dibangkitkan pada saat Yesus datang yang kedua kali dan sama-sama diangkat oleh Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, pernyataan mati masuk surga itu kurang tepat dan tidak sesuai Alkitab. Tetapi jika kita mengalami kematian, janganlah takut. Jika kita mati dengan tetap berpegang teguh pada iman dan kebenaran firman Tuhan, maka Yesus akan menjemput kita. Nah, sekarang mari kita lihat pernyataan berikutnya, yaitu tua kaya raya. Apakah ada yang salah menjadi kaya raya? Tidak ada salahnya dengan menjadi kaya raya jika kita memiliki iman seperti Ayub. Perhatikan apa yang Alkitab tuliskan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-3, yaitu dicatatkan bahwa ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dituliskan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-3 ya. Mari kita perhatikan. Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pertanyaannya, apakah salah menjadi orang yang kaya? Tentu tidak. Tetapi mari kita lihat lagi apa yang dituliskan Alkitab mengenai Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini ternyata orang yang kaya raya, tetapi ia adalah orang yang saleh, jujur,
takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah memiliki karakter Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Jika kita sudah memiliki karakter itu, maka menjadi kaya raya tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan bijaksana dalam mengelola keuangan mereka, dan mereka akan menggunakan harta mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, jika kita ingin kaya raya, tentu tidak masalah asal kita sama seperti Ayub. Tetapi perlu diingat, kita harus berhati-hati karena Yesus sendiri berkata bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dituliskan dalam Markus 10 ayat yang ke-25. Mengapa susah masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena Alkitab juga mencatat, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati saat kita ingin menjadi orang kaya. Bukan berarti tidak boleh, tetapi belajarlah dari Ayub dan ingatlah nasihat-nasihat yang Alkitab sudah tuliskan untuk kita. Lalu bagaimana dengan pernyataan muda foya-foya? Nah, sekarang mari kita perhatikan terlebih dahulu apa arti kaya foya-foya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti foya adalah menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, menonton, makan, minum, bermain-main, dan sebagainya. Jadi, apakah Alkitab mengajarkan kita untuk berfoya-foya? Sekarang mari kita perhatikan apa kata Alkitab mengenai foya-foya ini. Petrus mencatat bahwa orang-orang jahat akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk, makan, minum bersama-sama dengan kamu. Dituliskan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-13. Jadi, berfoya-foya bukanlah gaya hidup seorang pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati akan menggunakan uangnya untuk hal-hal yang bijaksana, yang bukan hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk menolong orang yang kesusahan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, sudahkah kita menggunakan uang kita dengan bijaksana? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Nah, kembali lagi ke pernyataan awal yang tadi. Apakah salah dari pernyataan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Yang salah adalah ketika kita ingin masuk dalam kerajaan surga, tetapi tidak mau melalui jalan yang benar, yang Tuhan sudah tunjukkan agar kita bisa berada di sana. Tuhan memang menjanjikan surga bagi kita semua, seperti yang dicatatkan di dalam buku Son and Daughter of God, halaman 8 paragraf yang kelima. Ada surga yang dijanjikan untuk kita, sebuah mahkota kehidupan untuk dimenangkan.
Tapi pertanyaannya, bagaimana saya bisa berada dalam kerajaan sorga? Di dalam kutipan yang sama dilanjutkan bahwa mereka yang mendapatkan surga harus dikenakan jubah kebenaran. Artinya, kita butuh jubah kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu apa saja? Semua ia ucapkan adalah kebenaran. Dan bagaimana caranya kita bisa memakai jubah kebenaran Kristus? Sama seperti pakaian yang harus kita gunakan di tubuh kita. Kebenaran pun juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter kita harus dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga dicatat bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi, kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengajak kita bersama agar kita memiliki karakter dan kehidupan yang suci, sama seperti Kristus, karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita. Amin.